Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Purnamasari, CPNS Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Kalimantan Barat. Jabatan Peranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, kelas A92. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran saya terkait deskripsi manajemen konflik dan penjelasan masing-masing tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Manajemen konflik adalah proses menangani, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik atau pertentangan yang muncul antara individu, kelompok, atau organisasi secara efektif dan konstruktif. Tujuan utama dari manajemen konflik bukan hanya untuk menghilangkan konflik secara seutuhnya, tetapi untuk mengelolanya agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta dapat digunakan sebagai peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Dalam manajemen konflik, terdapat 5 komponen utama. Yang pertama, ada identifikasi konflik. Yang kedua, ada analisis konflik. Yang ketiga, strategi penyelesaian. Yang keempat, tindakan penyelesaian. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Dalam isu kontemporer, tentunya kita akan menemukan beberapa isu-isu terkini. Salah satunya yaitu adalah isu korupsi yang seringkali marak terjadi di Indonesia. Manajemen konflik merupakan pendekatan penting dalam menganalisis dan menangani isu-isu kontemporer seperti korupsi. Karena kasus korupsi sering melibatkan konflik kepentingan, pelanggaran hukum, serta pertentangan antara nilai moral dan kekuasaan. Dalam konteks analisis isu kontemporer, manajemen konflik dapat diintegrasikan ke dalam tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, identifikasi isu. Pada tahap ini, konflik utama harus diidentifikasi, seperti pertentangan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi pejabat yang melakukan korupsi. Juga, identifikasi aktor-aktor yang terlibat, misalnya pejabat pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, media, dan lembaga anti korupsi. Yang kedua, analisis latar belakang dan akar masalah. Manajemen konflik digunakan untuk menelusuri akar konflik, seperti sistem birokrasi yang lemah, budaya permisif terhadap korupsi, atau lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Ini membantu memahami mengapa konflik atau korupsi tersebut bisa terjadi terus-menerus. Yang ketiga, identifikasi aktor dan kepentingan. Konflik korupsi melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang tentunya berbeda. Manajemen konflik berperan dalam memetakan siapa yang mendapat manfaat, siapa yang dirugikan, dan siapa yang berpotensi menjadi agen perubahan. Yang keempat, formulasi alternatif solusi. Disinilah strategi penyelesaian konflik diterapkan, seperti negosiasi antar lembaga, reformasi hukum, atau peningkatan transparansi. Pendekatan kolaboratif atau win-win solution bisa diterapkan antar lembaga negara dan juga masyarakat sipil. Yang kelima, evaluasi dampak. Evaluasi mencakup efektivitas solusi konflik yang telah ditetapkan. Apakah konflik ini akan berkurang? Apakah sistem pengawasan menjadi lebih kuat? Apakah tingkat kepercayaan publik semakin meningkat? Dan yang keenam, rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan haruslah mempertimbangkan strategi pencegahan konflik di masa depan, seperti penguatan sistem transparansi, pendidikan anti korupsi, dan penguatan peran lembaga dan pengawas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.